Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan buat video tentang praktikum pemrograman ya dari pertemuan satu sampai pertemuan terakhir. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah membuka Visual Code. Nah, lalu di sini, kita langsung saja buka praktikum pertama ya. Praktikum pertama itu tentang HTML web. Nah, jadi di sini saya sudah ketik kode codingan dari modul. Ini nanti bakal bisa dijalankan untuk membuka web. Nah, bagaimana sih biar bisa membuka web itu? Jadi langkah pertama itu kita harus memiliki namanya Prettier. Itu kita buka di extension, lalu kita ketik Prettier. Nah, ini Prettier. Nah, di sini saya karena sudah menginstal ya Prettier. Sudah menginstal Prettier, jadi nanti bisa langsung kita jalankan. Oke. Lalu ini sudah jadi ya websitenya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di sini ada tab HTML. Nah, ini untuk mengindikasikan bahwa ini adalah kode HTML. Nah, lalu di sini selanjutnya ada head. Ini bisa berisi tentang title ini website saya untuk nanti di judulnya itu. Lalu di body ada heading, di sini ada H1, itu mahasiswa sains data. Lalu di sini ada image. Nah, ini image source one. Nah, jadi kita nanti seperti ini, foto puan. Nah, jadi kita tinggal mendownload foto saja, mendownload foto, cari filenya, foto di sini, yang puan. Nah, ini ketua DPR RI itu puan. Jadi kalau di MacBook itu dia tinggal di drag ini juga. Di Windows saya kurang tahu sih, ini tinggal di drag sini. Nanti otomatis fotonya masuk ke sini. Terus agar dia masuk ke codingan HTML ini, kita ganti namanya aja yang lebih simpel. Contohnya saya ini pakai Puan JPEG. Nah, jadi di sini dengan image source Puan JPEG, lalu di sini foto profil ukurannya 200. Jadi otomatis bakal masuk ke websitenya ini. Nanti kita jalankan di akhir. Lalu di sini ada heading 2 yaitu H2 biodata gitu kan. Terus paragraf. Nah, ini paragraf berfungsi untuk memberikan paragraf. Lalu di sini ada list. Di sini untuk membuat list atau kotak-kotak. Nah, ini ada list mengamati, HTML data, dasar data Python, mengolah. Lalu di heading 4 ada riwayat pendidikan. Lalu ada table, jenjang, nama sekolah, tahun lulus, kertasnya, tahun lulusnya. Nah, ini heading 5. Kita di list keahlian ya. Nah, coba langsung saja kita jalankan dengan cara ini, go live. Karena kan kita tadi untuk pelajaran sudah di download. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk website saya tuh website saya namanya langsung mahasiswa sains data di heading 1. Nah, ini untuk foto Puan tadi ini Puan. Ini untuk biodata. Ini untuk paragrafnya. Di sini ada keahlian. Di sini mengamati HTML data. Lalu di terakhir ada riwayat pendidikan yaitu di table atau ya di table.
jenjang, nama sekolah, tahun lulus, universitas, kontak saya. Nah, ini link untuk memasukkan link apapun itu, contoh link YouTube, link sosmed, atau link WA, nanti jika dipencet, ini bakal keluar. Nah, ini karena apa namanya, link WA ini, saya sudah ganti WhatsApp ya, sudah ganti WhatsApp. Nanti seperti itulah. Oke, lanjut di pertemuan kedua. Cara membuka folder baru yaitu di MacBook tinggal Command O saja. Kita cari dokumen. Nah, bukan ini. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan dua itu kurang lebih sama sih seperti pertemuan satu, cuman kalau pertemuan satu itu seingat saya dia itu masih awal-awal banget. Nah, itu dia untuk kayak tadi download Prettier lah dan segala macam. Ini coba kita langsung go live aja. Nah, ini sama kan? Nah, kurang lebih. Ini langsung kita coba aja ke pertemuan tiga ya. Pertemuan tiga. Untuk pertemuan tiga ya. Jadi untuk pertemuan tiga ini yaitu kopi dari pertemuan dua atau pertemuan sebelumnya. Di sini itu di pertemuan tiga atau di praktek ketiga itu juga kita ada disuruh buat biodata kita. Ini jika kita run yang ini, nah ini munculnya masih sama seperti part kedua. Nah di sini kita biodata tugas. Nah ini adalah dari praktek ketiga. Nah di sini kita mulai dipisah ya. Ini untuk codingan biodata saya yang ini. Di sini tadi ada dokter untuk mengindikasikan bahwa ini adalah HTML. Lalu di sini ada body, background color, nah, background color. Nah, terus di bawahnya di sini ada style, link rel, style sheet. Nah, jadi ini udah masuk CSS ya, CSS. Untuk membuat file CSS itu pertama kita membuat folder dulu, membuat folder baru static. Nah, static ini untuk apa? Static ini untuk menyimpan file-file foto atau link CSS-nya.
Nah, di sini static, di antara kita buat folder, pencet yang ini, new folder. Lalu kita pencet static, kita tambahkan file ini. Nah, misal new file nih. Ini file kita buat tugas tugas 3.css. Nah, ini nanti gunanya kita ini untuk mengisi CSS di sini. Nah, karena ini sudah dibuat, saya sudah buat CSS-nya, kita hapus saja. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih untuk CSS itu? Nah, jadi CSS itu fungsinya untuk mengedit untuk secara keseluruhan. Jadi CSS itu kan ada CSS internal, inline, sama eksternal kan. Nah, CSS ini termasuk CSS eksternal. Jadi kita tinggal mengedit di CSS-nya itu, kita bisa mengubah untuk mengedit seluruh web kita ya. Nanti saya kasih tahu lah. Untuk data tugas, tadi kita lanjut dulu. Nah, di sini ada link reel style sheet. Ini kita masukkan statiknya. Nama CSS-nya kan style sheet tugas ya. Yang static style sheet tugas. Jadi yang pertama kita link reel style sheet, terus kita masukkan dulu dia ada di folder mana, di folder static. Lalu kita garis miring, lalu kita masukkan namanya itu style tugas css. Lalu di bawahnya ada body, navbar, selection. Ini untuk H1-nya yaitu biodata 1. Lalu untuk div, untuk mengakhiri divnya, lalu ada navbar juga. Lalu ada content selection. Nah, di sini itu ada card 1, heading 1 yaitu Hamdan Ahmad Abdul Salim. Lalu ada H2, sense data. Nah, ini gambarnya seperti awal tadi yang di pertemuan untuk praktek tadi. Sini tuh ada link ref. Lalu di sini ada image. Nah, kita tadi seperti pertama kita buka, cari filenya, misalkan inilah contoh ini, misalkan kita tarik aja masuk ke static tuh, dia otomatis gambar akan masuk ke static ini. Makanya di sini ada pertama itu ada folder statiknya, terus ada ini garis miring seperti biasa. Kita kasih nama filenya kan Hamdan JPEG. Nah, Hamdan JPEG seperti itu. Nah, ini lalu di sini ada paragraf itu paragraf penting. Nanti saya kasih tahu lengkapnya. Di sini ada hidup santai, tidak memperkenalkan orang lain. Ada kart 2. Lalu di sini list ada hobi saya, ada touring, list ada renang, lari gitu kan, membuat dia rindu. Di kart 3 ada border nih jenjang, sukses tahun lulus SMA, ya seperti itulah saya kasih lihat. Kita mau ini untuk kart 4 itu ada link YouTube, link Instagram dan TikTok. Oke, ini untuk footer ya. Ini footer class, footer. Lalu untuk mengakhiri, jangan lupa dikasih ring body dan HTML. Coba langsung kita golek saja. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini. Bentar ya. Yang pertama tadi, di sini ada doc type. Langsung nih saya jelaskan satu-satu. Profil saya, title, background color. Ini styling, static. Tadi untuk CSS-nya. Terus ada navbar, biodata. Ini untuk namanya biodata nih. Biodata. Di sini navbar. Lalu di sini untuk bentar ya. Bagaimana tadi container card 1 Hamdan Ahmad Abdul Salim, sense data. Ini seperti di sini langsung gambar, masukkan nanti masuk jadi ke sini untuk pengaturannya. Terus paragraf jadi di sini ya.
Lalu udah terus kart 2 itu ada hobi saya, nih, touring, berenang, dan lain-lain. Terus kart 3, jenjang universitas tahun lulus. Nanya di mana universitas tahun lulus ya. Di sini ada kart 4, di sini di YouTube, Instagram, TikTok. Nah, di sini tuh bisa dipencet ya. Ini bisa dipencet. Oke, seperti ini. Lemot sekali wifi-nya di sini. Karena lemot, kita skip saja. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini untuk CSS-nya, yaitu ini kita buka. Nah, fungsi dari CSS ini untuk mengedit seperti warna, background, dan lain-lain ya. Nah, ini seperti ini. Cover selection warna kuning, terus ini color hitam, ini tulisannya hitam. Nah, di sini juga untuk mengedit kontainer untuk ukurannya seperti ini 830 px, 10 px. Nah, di sini untuk codingannya paragraf penting tadi. Ini untuk mengedit nama, mengedit mengedit warna background, warna tulisan, mengedit table, container, card link gitu gitu juga semuanya di CSS saja. Oke, lalu kita lanjut ke pertemuan praktek 4 ya. Praktek 4. Hmm. Oke, di praktek 4 ini kita mulai membuat VNV. Jadi apa itu VNV? VNV itu adalah supaya setiap proyek itu memiliki dependensinya itu adalah memiliki dependensi sendiri tanpa bercampur dengan proyek di Python lainnya. Di sini PNP-nya. Jadi itu nanti waktu kita membuka linknya itu bisa tinggal klik lewat link saja. Nah, di sini seperti biasa tadi tinggal copy dari praktek sebelumnya. Nah, langkah yang pertama itu jadi pertemuan 4 itu adalah instalasi Flash ya, instalasi Flash. Jadi yang pertama itu kita
Yang pertama itu kita masuk dulu ke terminal. Terminal itu tinggal pencet di sini ya. Tinggal masuk di situ, terus kita ketikkan saja di sini. Nah, karena saya sudah menginstal Flash dan apabila saya melakukan lagi takutnya error karena ini MacBook. Jadi itu ya langkah pertama kita contoh saja kita buka file baru coba. Nggak usah langsung di sini. Nah, jadi pertama mengecek dulu Python version. Python 3 version. Nah, di sini Python version kita 3.13. Nah, langsung kita tinggal pip install virtual env. Nah, ini command phone pip command not phone. Coba kita pip 3 install virtual. Nah, jadi di sini karena kita versi 3 Python-nya, jadi di pip ini kita harus menambahkan pip 3 ya. Di sini sudah terinstall ya. Terus selanjutnya kita copy paste aja yang tadi pertemuan sebelumnya. Terus kita sesuai nama VNV kalian yang tadi ya, mau VNV apapun itu bebas. Ini nggak ada lagi. Berarti 3. Ini kan karena sudah ini jadi kita nggak usah lah ya. Nah, seperti itulah untuk virtual VNV-nya. Nah, untuk masuk ke dalam VNV-nya, tinggal ketik saja misalkan VNV terus slash script. Ini untuk kode di MacBook aja ya. Source VNV. Ini karena yang tadi nggak jadi diinstal jadi nggak keluar. Nah, karena di sini saya udah install sebelumnya. Jika kalian sudah sudah diinstal, maka kalian akan keluar ini app sudah ada VNV saya sendiri di sini. Lalu di app.py ini kita tambahkan kode berikut. From Flash, import Flash. Ini untuk menginstal Flash. Untuk memberitahu Flash di mana lokasi file utama aplikasi berada ya. Ini ada install ini inisialisasi aplikasi Flash, membuat rute. Ini ada app.rute. Terus ini halo, ini ada bagian Flash pertama saya. Itu.
Untuk menjalankan ini, tinggal ke sini, lalu komen, klik. Sorry, sorry. Coba ya kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Jika berhasil akan jadi seperti ini. Halo, ini adalah aplikasi Flash pertama saya. Itu dari sini. Ini bisa saja diubah dengan apapun itu. Mau dengan halo, ini saudara saya, halo, halo, atau apa gitu. Ke sini di biodata tadi. Nah, ini coba. Maaf, nge-lag ini wifi ini. Jadi di praktek keempat ini itu untuk VNV ya, untuk VNV. Lalu kita lanjut ke praktek kelima. Ini kan praktek kelima yang mana ya Pak? Untuk praktek kelima ini kita akan instalasi Jinja atau Bootstrap. Jadi untuk ini di sini untuk strukturnya static, template, VNV home, app.py yang tadi ya. Yang pertama itu kita harus membuat folder template. Di sini berisi codingan HTML tadi. Kita buka biodatanya. Di sini untuk link style sheet ini, awalnya itu tidak seperti ini. Nah, untuk style sheet ini awalnya itu ini tidak ada. Jadi dia langsung static, ini tidak ada. Nah, karena ini kita akan cara memanggil ini apa memanggil baris. Ini kita ubah dengan diberi seperti ini ya. Itu untuk memanggil style CSS-nya. Lalu pada untuk apa namanya, memanggil gambar, nih,
Kita ubah juga seperti ini. Sisanya itu kita ke app.py, lalu ini kita rootnya. Dihapus saja. Awalnya rootnya kan bukan seperti ini. Awalnya itu aplikasi rute baru. Coba ini saja kita jalankan. Setidaknya. Maaf teman-teman. Nah ini, jadi berhasil ya. Codingan ini tuh berhasil kita jalankan. Lalu setelah itu kita ke indeks. Di indeks ini kita tambahkan bootstrap CSS-nya. Isi indeks ini dengan kode seperti ini semuanya. Itu ada doctype, HTML, ada HTML ini ref, link, style sheet untuk CSS nanti. Ini navbar seperti biasa percetakanku untuk di sini. Ini sudah semua. Jadi kita menjalankan ini, jalankannya tinggal ke app.py, lalu kita tinggal jalankan ini saja. Terus nanti setelah muncul ini, kita ke sini, pencet komen, lalu klik. Nanti muncul seperti ini. Gitu. Kita ke praktek selanjutnya. Yang di praktek selanjutnya itu membuat aplikasi MFC sederhana menggunakan Python Flash ya. Kita tinggal mengcopy tadi praktek 5. Nah, setelah di copy, jadi itu ada static awalnya static template pnp app.view. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan folder baru ya di Prac 5 Prac 6 ini, model. Lalu model terus kita tambahkan file ini. Peset, nah lalu tambahkan model buku. Model itu model buku.
ini pada buku modelnya ini kita tambahkan kode seperti berikut, yaitu kelas buku, dev, init, self, id, name. Nah, item sini ini ayat cinta itu nama bukunya, sini ada penulisnya. Oke, ya, ini itu adalah data dummy ya, data dummy. Selanjutnya kita buat controller. Fungsi controller ini untuk mengambil data dari model ya dan untuk ditampilkan di view-nya nanti. Terus dalam controller ini kita buat controller. Nah, dalam controller ini kita masukkan from model.buku model import item. Terus pada app.py-nya ini selanjutnya kita tambahkan flash import flash. Nah, terus ini kita buka mana tadi? Ada indeks ini. Bukan di indeks, sorry, di app.py masih app.py. Nah, seperti ini. Kita tambahkan ini semua. Lalu kita buka templates, ini templates. Kita buka HTML. Nah, terus ketik pada kode ini, kita tambahkan ini ya. Tambahkan ini. Lalu kita tambahkan link CSS bootstrap-nya. Link CSS bootstrap. Kita tambahkan link CSS bootstrap-nya. Ini. Lalu kita tinggal tambah, pokoknya ikutin ini semua saja codingan ini. Codingan yang ada di modul. Nah, selanjutnya untuk menambahkan apa namanya tuh gambar, kita tinggal download gambarnya di link modul. Lalu kita buka di penyimpanan downloadnya, misalnya, nah ini tiga gambar ini, tinggal kita drag aja, kita pindah ke sini, ke static. Tapi karena saya sudah menambahkan, jadi tidak usah lagi. Nah, jadi pada static ini kita buat file lagi, yaitu upload, menyimpan tiga gambar tadi, gambar yang sudah kita download tadi. Tinggal kita jalankan saja. Mana jalankannya? Tinggal ke app.py, terus di run. Pada terminal kita tinggal ke sini, komen, klik apa yang muncul. Nah, nanti jika sudah di run akan muncul seperti ini. Nyaya cinta, Dilan,
11 11 bersama Bersari. Autornya ada di sini, description cover. Nah, jadi seperti itu yang hanya bisa saya jelaskan. Kekurang jelas, mohon maaf, saya sedang tidak enak badan dari kemarin demam. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.